Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah Magister Pendidikan, dan perkenan kami akan menyampaikan aspirasi yang ke-37 tentang pemanfaatan eks fasilitas umum. Aspirasi ini berintikan tentang permohonan kepada berbagai pihak terkait dan berwenang dengan sejumlah eks atau bekas fasilitas umum yang terbengkelai atau mangkrak sehingga dapat berfungsi atau dimanfaatkan berbagai pihak untuk kepentingan masyarakat umum. Aspirasi ke-37 selengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir kembali ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan rakyat yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Pada kesempatan episode ke-37 ini, kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Pemanfaatan eks fasilitas umum. Pemanfaatan aneka fasilitas umum yang ada di masyarakat yang sudah lama tidak digunakan, terbengkelai. Oleh karenanya mohon izin kami mengusulkan agar bisa dimanfaatkan kembali sebagaimana mestinya. Mohon izin Bapak, sebelumnya perkenankan saya untuk bertanya, apa yang dimaksud dengan fasilitas umum? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD atas pertanyaannya. Sedikit kami akan menyampaikan tentang pengertian fasilitas umum. Fasilitas umum adalah segala bentuk sarana dan prasarana yang cenderung lebih sering digunakan untuk kepentingan umum atau publik dan telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentunya, sehingga dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dan kegiatan yang dibutuhkannya. Berikut akan kami sampaikan beberapa contoh fasilitas umum. 1. Jalan tol. Jalan tol adalah jalan yang dibangun untuk mempersingkat suatu perjalanan dari daerah satu ke daerah berikutnya. Sehingga adanya jalan tol ini, para pengendara khususnya bagi transportasi yang beroda 4 atau lebih dapat lebih mudah, lebih singkat mencapai tujuan yang tentunya dalam waktu yang lebih cepat. Selain itu, adanya jalan tol ini dapat juga mengurangi kemacetan yang ada di jalan raya pada umumnya. Yang kedua, tempat pembuangan sampah. Lokasi tempat pembuangan sampah merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat guna menjaga kebersihan. Tempat pembuangan sampah yang telah disediakan untuk umum pastinya juga berada di lokasi yang jauh dari pemukiman warga, sehingga hal ini tidak akan mengganggu kenyamanan warga sekitar dengan aroma yang tidak sedap tentunya. Fasilitas umum berikut yang ketiga, halte. Halte juga termasuk fasilitas umum yang sering digunakan masyarakat dalam menunggu bis umum, bis sekolah. Biasanya fasilitas halte ini akan dilengkapi dengan tempat duduk agar para penumpang bis maupun transportasi angkutan umum lainnya dapat dengan nyaman menunggu bis jurusan yang akan ditumpanginya.
Fasilitas umum yang keempat, stadion. Stadion adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan olahraga sepak bola. Stadion dianggap sebagai fasilitas umum karena para penggemar sepak bola dapat melihat, menonton pertandingan secara langsung dalam stadion tersebut. Bahkan terkadang stadion bukan hanya berfungsi untuk tempat pertandingan sepak bola, melainkan juga acara-acara lain seperti konser, festival, pembukaan pekan olahraga, dan lain sebagainya. Fasilitas umum yang kelima, rambu-rambu lalu lintas. Para pengendara sepeda motor maupun mobil pasti tidak asing lagi dengan rambu-rambu lalu lintas. Alat yang digunakan sebagai perlengkapan jalan dan berfungsi untuk memberikan peringatan, larangan maupun petunjuk bagi pengendara ini merupakan salah satu contoh fasilitas umum yang dapat dirasakan manfaatnya oleh semua orang masyarakat, khususnya para pengendara kendaraan. Oleh karena itu, dengan adanya rambu-rambu lalu lintas ini, maka para pengendara akan lebih terjaga dari rawan terjadinya kecelakaan. Fasilitas umum berikut yang keenam, rumah sakit. Bangunan rumah sakit bisa dikatakan sebagai bagian daripada fasilitas umum dalam menunjang segala kondisi kegiatan dan perawatan kesehatan tentunya. Apabila ada anggota masyarakat yang sakit, maka seseorang pasti akan merujuk pada fasilitas umum yang kelima ini. Tetapi di sini lain apabila berada di pedesaan. Kadangkala maksud rumah sakit bisa dikatakan puskesmas. Artinya puskesmas sama saja dengan fasilitas umum yang namanya rumah sakit. Baiklah, selain yang telah disebutkan dan dijelaskan, apakah masih ada contoh fasilitas umum yang lain? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmani MPD atas pertanyaannya. Ya betul, masih ada Bu, yakni yang ketujuh, pasar. Pusat kegiatan perekonomian salah satunya adalah pasar. Pasar adalah fasilitas ekonomi yang dibangun pemerintah dengan tujuan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat, baik masyarakat di pedesaan, di perkotaan, dan pasar senantiasa mudah untuk ditemukan. Fasilitas umum yang ke-8, masjid dan tempat ibadah lainnya tentunya. Masjid dan tempat ibadah lainnya menjadi salah satu kegiatan agama yang juga bisa dikatakan bagian daripada fasilitas umum yang harus dipelihara, dirawat karena memang penting keberadaannya. Alasannya karena selain sebagai tempat ibadah, kadangkala masjid, tempat ibadah dipergunakan masyarakat untuk berwisata dengan mempelajari perkembangan agama masing-masing. Sebagaimana contoh dapat dilihat dalam bangunan Masjid Istiqlal, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Fasilitas umum yang ke-9, museum. Museum merupakan contoh sarana umum yang bernuansa pendidikan. Alasannya karena bangunan ini identik dengan nilai-nilai sejarah untuk kemudian bisa diwariskan kepada generasi muda dalam mengingat pendirian suatu negara, perkembangan suatu bangsa. Bangunan ini contohnya seperti museum, sangiran, dan lain-lain. Yang ke-10, toilet umum. Fasilitas umum lainnya yang ada di sekitar kita, barangkali ada yang namanya toilet. Fasilitas ini perlu ada dengan alasan karena di berbagai tempat publik seperti halnya taman, tempat hiburan, sekolahan, kampus, dan lain sebagainya perlu tersedia toilet untuk masyarakat dengan tanpa mengungut biaya tentunya, meski kadangkala
ditemukan juga ada juga yang memungut uang kebersihan. Fasilitas umum berikut yang ke-11 adalah taman. Taman bisa juga dikatakan sebagai fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah, oleh masyarakat untuk rakyat. Adapun kegunaannya tentunya selain sebagai tempat wisata, dengan adanya taman dapat juga mengakomodir peningkatan perekonomian bagi warga sekitar, khususnya yang berprofesi sebagai pedagang. Fasilitas berikut yang ke-12, gardu pos jaga. Gardu yang dalam masyarakat desa biasanya dikatakan dengan cakruk, merupakan salah satu fasilitas umum yang termasuk sarana bermain bagi anak-anak untuk mengekspresikan dan menjalin hubungan sosial bersama. Fungsi utama dari pos jaga biasanya dipergunakan untuk menjaga keamanan tentunya. Yang ke-13, lapangan. Salah satu jenis fasilitas umum yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita adalah lapangan. Alasan karena di setiap wilayah ada space sendiri bagi warganya untuk berkumpul guna menjaga aktivitas tertentu, menjalankan aktivitas tertentu. Lapangan di sini bukan hanya lapangan sepak bola, tetapi ada lapangan voli, lapangan bulu tangkis, dan lapangan lainnya. Fasilitas umum yang ke-14 namanya gedung serbaguna, disingkat GSG. GSG bisa dikatakan sebagai salah satu fasilitas umum yang biasanya berkaitan dengan semua hal yang tidak dapat disingkirkan atau dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hal ini karena fasilitas berupa GSG dapat membantu manusia masyarakat dalam menyelesaikan dengan pertemuan sejumlah banyak orang tentu. Mohon maaf Bapak, apakah masih ada yang lainnya? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Romania MPD atas pertanyaannya. Bentuk lain fasilitas umum yang masih ada antara lain adalah ke-15, stasiun kereta api. Semua tentunya sudah paham apa itu stasiun kereta api dan apa fungsinya. Yang ke-16, gedung sekolah dan madrasah. Tentunya juga semua sudah mengetahui gedung sekolah dan madrasah dan apa fungsinya. Ke-17, sungai dan rawa-rawa. Semua tentunya sudah mengetahui apa itu sungai dan apa itu rawa beserta apa itu fungsinya. 18, pelabuhan. Semua mengetahui apa itu pelabuhan, yang tentunya juga semuanya sudah mengetahui apa fungsinya. Termasuk juga terakhir bandara. Apa itu bandara? Apa fungsinya? Saya yakin semua sudah mengetahuinya. Demikian sejumlah fasilitas umum yang kami ambil dari berbagai sumber telah kami sampaikan. Mohon semuanya berkenan dan dengan berbagai contoh fasilitas umum tersebut yang mudah-mudahan dapat ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberikan wawasan dan manfaat untuk semuanya. Peningkatan kesejahteraan bersama tentunya. Maaf Bapak, fokus fasilitas umum yang akan diangkat dalam aspirasi kali ini apa saja Bapak? Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Hajar Romania atas pertanyaannya. Fokus yang akan kami angkat dalam aspirasi ini hanya 3 fasilitas umum Ibu, yakni fasilitas umum X, gedung tua di stasiun kereta api yang semuanya bisa melihat banyak bangunan pendukung di stasiun yang terbengkelai, tidak terawat,
bahkan kadang menyeramkan. 2. Fasilitas umum berupa gedung sekolah dasar negeri di berbagai desa yang semua juga sudah tahu banyak. 2-3 sekolah major, gedung lainnya ditinggal, mangkrak, tidak terawat. Dan yang ketiga, fasilitas umum berupa sungai yang sudah tidak berfungsi. Banyak masyarakat menyebut sungai mati, dan rawa-rawa yang ada di pedesaan. Ketiga fasilitas umum tersebut masing-masing akan dibahas pada aspirasi berikutnya. Aspirasi ke-38, aspirasi ke-39, dan aspirasi yang ke-40 tentunya di hari-hari yang akan datang. Oh, bagus sekali. Terima kasih Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan, atas penjelasan yang diberikan perihal aspirasi berjudul pemanfaatan eks fasilitas umum. Rasanya adalah gagasan yang cukup bagus dan mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak yang bersangkutan. Baik, sama-sama Ibu Dr. Haja Romaniah, MPD yang kami hormati. Terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam menyampaikan aspirasi ini. Dan demikianlah, alhamdulillah, aspirasi pemanfaatan eks fasilitas umum sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat dukungan perhatian dari berbagai pihak sebagaimana telah kami sebutkan di atas. Insya Allah aspirasi pemanfaatan eks fasilitas umum ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.